Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya, Denong, dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Mas Eka. Halo Mas Eka, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Nah, Mas Eka ini akan menceritakan bahwa pernah mengalami pengalaman horor ketika istrinya sedang mengandung hingga sampai melahirkan pun masih tetap diganggu hal-hal gaib ya, Mas Eka? Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang ingin servis HP dan jual beli HP minusan bisa banget ke Purindo Seluler. Nanti linknya ada di bawah ya. Oke, kita lanjut aja. Mas Eka, silakan bisa diceritakan seperti apa pengalaman horor yang menimpa sampean pada saat itu. Begini Mas Tenang. Awalnya itu di tahun 2009. Akhir tahun 2009 ya. Kira-kira bulan Septemberan lah gitu, September. Nah, waktu itu saya belum tahu kalau istri saya itu udah hamil. Saya belum tahu. Jadi waktu sandakala tuh habis sandakala setelah maghrib atau setelah maghrib kayaknya minta beli jajan keluar. Ya saya antar biasa. Nah, waktu itu nggak ada firasat apa-apa, cuman pas lagi jalan di sebelah rumah ada sekelebat bayangan kayak asap. Istri saya tahu, dia bilangnya gini, "Mas, itu tadi apa?" Cuman waktu itu saya biar istri saya nggak takut tuh, saya bilangnya, "Oh mungkin itu asap biasa orang lagi bakar-bakar sampah kayaknya." Cuman heran istri saya tuh kayak ketakutan gitu, kayak yang bener sih Mas, itu tadi apa katanya. Akhirnya udah nanti saya ceritain katanya saya. Nah pas udah selesai beli makanan saya pulang, saya ceritain, emang iya itu kayak semacam bayangan kayak bayangan putih terbang gitu. Bukan cuma asap biasa, bukan dari bawah, bukan. Bukan. Jadi kayak bayangan putih terbang lewatin saya sama istri saya, tapi pas berhentinya di pohon mangga di situ. Saya langsung bilang sama istri saya juga heran kenapa kok ada kayak gitu ya. Oh iya, istri saya bilang gini, itu kemarin tetangga saya ada yang lahiran, barangkali itu mungkin gangguan ke situ katanya. Ya akhirnya ya biasa-biasa aja sampai singkat cerita sampai umur kandungan usia 8 bulan hampir 9 bulan gitu ya, 9 bulan jalan. Nah akhirnya udah diketahui berarti udah posisi hamil berarti istri sampean. Udah tahu Bapak hamil. Cuman saya nggak tahu waktu itu. Pada saat itu nggak tahu kalau istri saya sudah hamil. Nah pas udah ya tuh 8 bulan. Nah teror mulai berdatangan Mas. Kayak apa aja itu Mas? Teror-teror yang menimpa istri sampean itu. Tadinya saya pikir itu cuma suara-suara biasa ya. Soalnya saya juga nggak terlalu percaya hal-hal begituan. Soalnya saya juga belum pernah ngalamin hal seperti itu, belum pernah sama sekali. Nah istri sampean itu hamil ke berapa itu? Hamil pertama, anak pertama. Oh hamil pertama, anak pertama ya? Iya anak pertama. Jadi pas waktu itu istri saya lagi tidur, saya aja belum tidur. Begadang? Enggak, cuman belum bisa tidur bro. Terus pas sekitar jam 11-an saya ketiduran Mas. Nggak taunya istri saya apa sih manggil saya, Mas bangun. Ada apa? Itu ada suara apa di atas? Pas saya dengar, Masya Allah, suara kayak apa itu, perpal yang besar tuh berubuk di atas kamar saya persis di situ. Bener-bener digerakin itu. Iya, kayak suara itu. Istri saya kok takutan Mas. Saya juga takut, saya disuruh keluar. Mas saya sana keluar, apa itu dilihat. Saya masa saya mau bilang, ya janganlah takut. Enggak, saya cuma nanti kalau saya keluar kamu di sini sama siapa? Padahal saya takut Mas. Iya, untuk ngeles ya. Nah, udah diamin aja nanti juga hilang sendiri. Tapi alhamdulillah untung pas kebetulan ada motor lewat.
Jadi pas ada motor lewat, suara itu hilang, tapi diiringi sama suara kayak burung besar atau kayak suara bebek lah, krepak terbang. Tuh, itu gangguan pertama. Nah, setelah gangguan pertama itu, anak saya, ya singkat cerita anak saya lahirnya di rumah sakit. Perlu dijelaskan rumah sakitnya? Ya disamarkan aja lah. Disamarkan. Di rumah sakit di Jawa Tengah, di sana sebuah rumah sakit. Pulang malam sekitar jam 8-an lah, pulang sampai rumah di jam 8. Saya pikir terornya itu udah selesai, tapi nggak tahunya, Masya Allah, lebih parah lagi. Pada saat udah lahir itu? Iya, lebih parah lagi. Waktu itu kan bayi itu kalau habis lahiran nggak boleh taruh di kamar ya, harusnya di ruang tamu dulu gitu. Nah pas dia lagi ditaruh di ruang tamu, tetangga-tetangga saya sering ngingetin. Waktu itu saudara saya bilang, yang sebelah rumah di situ bilang, "Kak, itu hati-hati, tadi malam ada suara bebek." Emang di sini nggak ada kan yang yang punya bebek tetangga? Emang nggak ada sih, tapi itu bilangnya ada suara bebek, suaranya kayak ini, wak 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 wak, terus sama kayak orang mengendus tuh, wak 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 wak, kayak gitu. Tapi yang denger tetangga sampean itu? Tetangga saya, dia terus paginya ngingetin ke saya. Nah, ada lagi yang nimbalin, tetangga juga. Iya, kemarin juga sih lihat, kemarin saya denger kayak gitu. Wah, gak bener nih kata saya. Aduh, gimana gitu ya. Udahlah, nggak usah diambil pusing. Nggak percaya kayaknya sih lah. Tapi pokoknya positif aja, pikirannya positif, nggak kemana-mana. Pokoknya omongan itu nggak diambil pusing. Terus sampean memutuskan untuk ya udah aja lah. Iya. Apa gitu kan? Lagian juga pokoknya selama saya masih bisa sholat atau berdoa itu mungkin nggak bakalan inilah. Nah setelah usia udah berapa bulan ya, 2 bulanan atau 3 bulan kan udah kembali ke kamar lagi tidurnya di situ. Nah itu paling parah itu Mas, gangguan paling parah di situ. Pas sudah dipindah dari ruang tamu pindah ke kamar. Iya, waktu itu semua di penghuni rumah itu udah pada tidur semua. Saya juga tidur udah. Nggak taunya istri saya itu nangis Mas, manggil saya sambil nangis. Kenceng atau pelan-pelan nangisnya? Sambil, ya maksudnya nangisnya tuh manggil saya sambil sama bisik-bisik kayak itu. Mas, pelan-pelan nangisnya. Mas, itu suara apa Mas? Itu suara apa? Apa sih katanya? Itu di sebelah tembok, pas sebelah tembok kamar saya di situ. Suara bebek persis di tembok sebelah saya tidur di sini. Ya mungkin cuma keadaan tembok aja lah, saya tidur di sini. Ini bebeknya di sini. Sambil sama suara rok kayak gitu. Terbang terus, habis itu terbang. Terbang. Nah, itu saya langsung meluk anak saya tuh, takut ada apa-apa takutnya. Cepet Mas keluar, cepet. Saya juga takut. Udah panik, istri saya nangis ya. Udahlah nggak apa, dijagain aja, doain aja, doa. Saya lupa sampai baca doa apa saja, saya doa itu semua. Dan tapi nggak keluar tapi sampean. Nggak keluar. Di dalam aja ya. Nggak keluar. Nah terus datang lagi Mas. Kepak. Ke situ lagi kayaknya tuh, berhentinya ke situ lagi. Itu. Iya. Sampai 3 kali. Nah pas sampai 3 kali, istri saya nangis. Udahlah, saya manggil mertua saya, suruh bangun lah. Papa bangun tolong, di luar ada apa-apa, kayak ada suara bebek kayak gitu tuh. Nah mertua saya keluar, tapi katanya nggak ada apa-apa. Pas dicek kosong, nggak ada apa-apa. Cuman waktu itu saya begadang sampai pagi nggak tidur. Tuh jagain anak saya. Herannya. Emang iya sih, waktu sebelum bebek itu datang, itu anak tuh nangis dari dari pagi sampai jam berapa? Sampai jam 4 pagi, dari pagi ya. Misalnya dari pagi jam 7 lah sampai jam 4 pagi seharian nggak bisa diem, nangis terus nggak mau diem. Nah, pas jam 4 pagi baru diem. Baru bisa tidur nyenyak.
Aduh, saya sampai manggil orang pintar mas. Ya namanya juga sababia ya. Iya. Saya manggil orang pintar, kata orang pintarnya, mungkin ini di kamarnya, katanya di kamarnya. Soalnya waktu itu di kamar di kamar sekarang saya tidur sama istri saya sama anak saya itu tadinya gudang. Awalnya buat gudang ya. Dan perlu saya ceritakan sejarahnya mas. Ya boleh silakan. Nah, Supaya lebih sebelumnya waktu istri saya masih kecil, di situ buat tempat tidurnya pengasuh istri saya di situ. Tadinya dia tidur di situ cuma cuma 3 hari. Cuma 3 hari kuatnya cuma 3 hari. Waktu pas hari pertama dia tidur biasa saja, pas 3 hari dia diimpiin sama kayak semacam barongan tuh mas. Dia mau dimakan sama barongan itu mimpinya. Melalui mimpi. Iya. Nah di situ dia udah nggak mau tidur di situ lagi, takut. Nggak mau lah, saya pulang pergi aja pakainya kayak gitu. Oh dulunya nginep, sekarang pas dimimpiin itu jadi udahlah nggak usah ada nginep lagi gitu ya. Cuma itu juga belum diceritain, dia takut, nggak mau diceritain dulu. Waktu itu tuh apa alasannya kenapa nggak mau, dia nggak mau cerita. Nah pas sudah lama dia baru cerita, katanya kayak semacam kayak diancem gitu tuh mas. Kayak pokoknya kamu jangan di sini, kamu jangan ini tempat saya, katanya gitu. Nah, akhirnya tempat itu kosong sampai dijadiin gudang sampai terus saya menikah sama istri saya terus diberesin jadi kamar saya. Nah kembali ke cerita ini, kata orang pintar katanya itu di sini katanya banyak penunggunya, jadi hawa tuh juga panas. Emang iya sih hawanya panas mas, di situ tuh hawanya panas. Jadi kita berinisiatif untuk pindah tempat, jadi nggak di situ lagi tidurnya tapi di ruang tamu di situ. Ditinggal akhirnya ya kamar itu. Kamar itu nggak tidur di kamar itu lagi, pindah di ruang tamu. Dipikir udah bakalan nggak ada teror lagi, tapi tetap ada lagi mas. Dan herannya kalau mau diteror tuh sehari sebelum diteror anak tuh nangis terus mas. Oh ada tanda-tandanya. Iya nangis terus nggak mau diem. Tapi besoknya kalau udah terornya datang dia tidurnya nyenyak mas. Waktu itu istri saya lagi nonton TV lah sama saya sekitar jam 11 malam gitu ya. Terus saya dengar ada suara kayak gini, kayak suara orang ketawa tapi mirip suara burung. Jadi suara kayak gini, kayak apa namanya, aneh lah, merinding semua saya mas. Terus istri saya bilang, mas tadi suara apa? Biar nggak takut saya jawab, mungkin suara burung, kata saya. Masa sih malam-malam ada burung? Udah nggak usah nggak usah dipikirin. Nah setelah itu anak saya udah udah umur setahunan lah, setahun lebih. Tapi pas itu anak saya udah sakit-sakitan terus mas. Oh posisinya pas. Iya sakit-sakitan terus. Pokoknya 1 bulan tuh ke dokter sampai 3 kali, 2 kali, 3 kali. Sampai sempat kontrol saban bulan kontrol. Itu apa itu penyakitnya, apa kata dokter? Ya kata dokter sih cuma kembung biasa, perut kembung, cuma kembung. Jadi ya biasalah anak makanannya kurang pencernaannya kurang bagus katanya. Terus pas saya tuh udah bener-bener kalut banget tuh, soalnya sakit lagi. Ya, akhirnya kebetulan saya punya teman. Nah teman saya tuh ngerti masalah hal-hal goib kayak gitu, ngerti. Saya tanya sama teman saya, mas gimana sih mas, kok anak saya tuh setiap malam nangis aja, tapi kalau udah jam 4 pagi udah tidur nyenyak kayak gitu, saban hari kayak gitu. Terus teman saya bilang kayak gini, bilangnya coba dulu dicek dulu rumahnya. Oh jadi nggak langsung menyimpulkan, cek dulu. Langsung dicek rumahnya, terus dia kayak sedang komunikasi atau apalah, saya nggak tahu, saya juga nggak ngerti. Ya pokoknya kayak semacam ya diritualin lah atau apapun lah penyebutannya gitu kan. Nah terus dia langsung bilang, mas anak
anak Mas itu istimewa loh katanya. Maksudnya gimana? Iya, jadi anak Mas tuh bisa ngelihat hal-hal yang goib katanya. Tapi ada dua kemungkinan. Kalau Masnya sanggup, nggak kasihan atau tegel apa sih bahasa ininya. Kalau Masnya kuat sama anak ini, ya kayak gini nangis-nangis terus. Tapi nanti Dibiarin. dampak positifnya dia bisa punya keindra keenam gitu. Mata batinnya Bisa kebuka. ngeliat ini, bisa ngeliat. Pokoknya bisa ngeliat semuanya. Indigo lah berarti mungkin ya penyebutan Iya. ini. Cuman dia mungkin takut, jadi masih kecil jadi takut, belum menyesuaikan diri. Terus sampaiannya juga nggak tega barangkali melihat keadaan nangis-nangis terus. Iya, akhirnya saya bilang, gimana Mas, mau ditutup atau udah? Kata sayanya, nanti dulu lah, jangan ditutup dulu. Maksudnya tuh, saya lihat-lihat dulu gimana perkembangannya. Tapi sampai umur 1,5 tahun, sampai umur 4 tahun, 4 tahun. sakit-sakitan terus Mas. Berlanjut itu sakitnya Berlanjut, terus. sakit-sakitan Nggak berhenti. Puncaknya pas saya lagi main habis maghrib, kebetulan dia lagi sehat mungkinnya, lagi senang main bola di depan, ya nggak di taran sih, cuma di halaman rumah dia main bola. Saya yang jadi gawangnya tuh, dia mau nendang bola nggak jadi Mas. Nggak jadi nendang bola. Iya, Kenapa itu Mas? dia langsung nyamperin saya, Pak, ya gimana? Gantian Pak lah, jangan saya yang nendang. Kenapa sih? Tuh, ada yang liatin. Siapa? Tuh, apa? Itu pocong katanya. Saya langsung berdiri, langsung masuk. Langsung merinding. Iya, langsung. Ya masuk. Langsung saya bawa masuk Mas. iya. Nah, setelah itu saya langsung udahlah. Saya panggil teman saya, suruh ditutup aja katanya gitu. Suruh ditutup aja mata batinnya ya. Iya, mata batin. Biar nggak lihat. Akhirnya diritualin sama teman saya sampai ditutup semua. Dan alhamdulillah setelah itu anak saya udah jarang sakit-sakitan Mas sampai sekarang. Bahkan kalau sakit juga setahun sekali cuma panas doang. Iya. Biasa-biasa aja lah. Iya. Nah itu selain tadi bisa lihat ketika main bola, sebelumnya ada lagi nggak yang dirasakan anak sampean itu? Kalau lagi nangis. Jadi kalau lagi nangis tuh ya mintanya keluar rumah. Kalau di rumah nangis, tapi kalau di luar enggak nangis. Tapi disebutin nggak alasan? Enggak, cuman dia waktu itu ngomongnya kurang jelas, cuman kayak semacam nuding apa sih? Tangannya nunjuk gitu. Nunjuk aja. Nunjuk yang nggak jelas itu Iya. itu. Terus sampean bawa keluar, Diem. Sampai pokoknya bawa keluar diem. Mungkin udah tenang. Saya bawa masuk lagi, nangis terus kayak gitu lagi. Sampai berlanjut beberapa bulan, sampai bertahun-tahun, kayaknya udah 2 tahunan kayak gitu. Sampai saya pindah rumah Mas, sempat pindah rumah, maksudnya ke rumah orang tua saya, tetap kayak gitu. Karena tetap aja yang bisa lihat anak itu sendiri, anak sampean ya. Iya. Jadi dimanapun tempatnya mungkin ya akan kelihatan bangsa yang kayak gitu ya. Jadi itu herannya kayak gitu. Kalau pulang ke rumah nangis terus, kalau keluar diem, kayak anak biasa aja, pokoknya sehat, mainan ini. Tapi kalau di rumah langsung nangis aja gitu. Tuh herannya seperti itu. Sampai manggil kiai, pokoknya kiai juga sampai dipanggil Mas. Sebelumnya itu? Sebelumnya sampai kiai itu, kiai bener disebutin kiainya. Nggak usah, yang penting Kiai lah seorang kiai. Sampai pernah kata kayaknya emang ya bener ini diganggu katanya. Cuman ya juga agak kurang sehat badan. Ya dikasih ramuan buat ngobatin perutnya, sering kembung sih Mas kayak gitu. Terus setelah selesai udah diusir tapi datang lagi itunya. Oh, tapi pas diobatin oleh Pak Kiai itu memang ada dampaknya tapi hanya sementara, cuman sementara kambuh lagi kayak gitu lagi. Ya mungkin itu yang bisa saya share ya. Iya. Sampaikan Mas ya. Ya Mas Eka, terima kasih tadi Mas Eka sudah menyampaikan bahwa meskipun tidak pernah melihat langsung ya Mas Eka secara dalam artian secara wujud mungkin ya, dalam artian yang ketika tadi gangguan angsa ataupun makhluk-makhluk yang lain, atau pernah lihat yang wujudnya? Kalau wujudnya nggak pernah ya, tadi hanya gangguan-gangguan memang ya. Yang melihat seperti anak sampean, terus tadi istri sampean juga yang dengar suara-suara atau tadi merasa
ada gangguan tersebut. Ya sebenarnya melihat ataupun nggak melihat juga itu tuh sebenarnya ada Mas ya, karena bangsa seperti itu kan memang sebenarnya ada. Nah makanya saya tuh heran sendiri waktu kayak suara perpal itu saya dengar jelas sekali kayak suara perpal, pokoknya perpal cuman yang herannya yang denger cuma istri saya sama saya aja yang denger. Yang lain mertua enggak, ponakan di situ enggak ada yang denger. Herannya sampean dan istri sampean. Nih jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi adanya gangguan-gangguan gaib seperti itu ya sebenarnya bisa sebenarnya diatasi ya Mas Ipal ya. Mas Eka ya. Jadi seperti apapun caranya ya cari cara yang terbaik biar kayak tadi dicari solusinya, seperti misalnya mata batinnya terbuka dan sebagainya. Segera kalau bisa ya ditutup atau apa kalau memang tadi tidak tega ya melihat anaknya menangis terus. Tapi kalaupun tadi tega mungkin ya malah jadi bisa lihatnya mungkin juga bisa berguna juga ya, barangkali bisa membantu. Cuman kan saya sebagai orang tua nggak tega lihat anak sakit-sakitan terus gitu. Seperti itu ya Mas Ipal ya, Mas Eka ya. Aduh. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa disampaikan oleh Mas Eka ya. Terima kasih Mas Eka sudah ke podcast Medeni ini. Sama-sama. Dan teman-teman jangan lupa buat nonton video dari podcast Medeni selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.